Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari, NIM 230201010141, jurusan Manajemen PJJ S1, kelas MJ 404, mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Saya akan memilih judul topik esai saya, yaitu jurusan manajemen, karena itu jurusan saya sendiri. Manajemen atau sama dengan pilar strategis dalam pembangunan organisasi modern. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan dinamika bisnis yang cepat dan kompleks, kehadiran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi manajerial menjadi sangat penting. Jurusan manajemen hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dunia kerja akan individu yang mampu mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi sumber daya secara efektif dan efisien. Lebih dari sekadar mengelola bisnis, studi manajemen membekali mahasiswa dengan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta kemampuan berpikir strategis yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor baik swasta maupun publik. Manajemen bukan hanya tentang teori kepemimpinan atau laporan keuangan, tetapi tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks dan seringkali tidak pasti. Hal ini menjadikan jurusan manajemen sangat relevan dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan visioner. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan manajer profesional sangat tinggi. Seiring dengan berkembangnya sektor industri kreatif, startup, teknologi, dan UMKM yang membutuhkan sistem pengelolaan yang baik agar dapat bersaing secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman spesialisasi dalam dunia manajemen. Jurusan manajemen menawarkan beragam spesialisasi yang dapat dipilih sesuai dengan minat mahasiswa. Beberapa di antaranya adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Setiap cabang ini memiliki fokus keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi dalam struktur organisasi yang sehat. Sebagai contoh, manajemen keuangan berperan dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan finansial perusahaan melalui analisis laporan keuangan, pengelolaan investasi, dan perencanaan anggaran. Sementara itu, manajemen pemasaran lebih menitikberatkan pada strategi menjangkau konsumen, membangun brand, dan menciptakan nilai tambah bagi produk. Menurut Kachler dan Keller pada tahun 2016, pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, melainkan juga memahami kebutuhan dan keinginan pasar secara mendalam agar dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Di sisi lain, manajemen sumber daya manusia memegang peran vital dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Armstrong dan Taylor pada tahun 2014 menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset strategis yang menentukan keberhasilan jangka panjang organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan kritis yang dibentuk dalam jurusan manajemen. Salah satu kekuatan utama dari jurusan manajemen adalah kemampuannya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah mahasiswa. Tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih untuk menghadapi studi kasus nyata, bekerja dalam tim, serta mempresentasikan solusi bisnis secara profesional. Hal ini membuat lulusan manajemen memiliki keunggulan kompetitif dalam dunia kerja. Selain itu, penguasaan teknologi informasi dan data analitik menjadi kompetensi penting yang diajarkan dalam kurikulum manajemen masa kini. Dalam laporan Future of Jobs pada tahun 2023 dari World Economic Forum, kemampuan berpikir analitis dan penggunaan BTG data menjadi salah satu keahlian paling dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa jurusan manajemen senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman agar jurusan tidak hanya relevan tetapi juga mampu menjadi kepemimpinan transformasi digital organisasinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi manajemen terhadap pembangunan bangsa. Manajemen juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa di sektor publik. Manajemen strategis dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, sangat diperlukan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Sementara itu, di sektor swasta, praktik manajemen yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks kewirausahaan, jurusan manajemen memberikan bekal bagi generasi muda untuk menjadi entrepreneur yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Konsep triple bottom line atau profit people planet menjadi fondasi penting dalam memandang bisnis sebagai sarana perubahan positif. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jurusan manajemen bukanlah sekadar pilihan akademik, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan individu dan organisasi. Dengan pendekatan yang holistik, adaptif, dan berbasis pada pengembangan keterampilan strategis, jurusan ini mampu mencetak generasi pemimpin yang dapat menghadapi tantangan global dengan percaya diri dan bertanggung jawab melalui penguasaan teori dan praktik manajerial. Lulusan jurusan manajemen berperan sebagai katalis perubahan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.